Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do. Kabar baik, Martin Paes resmi lolos sidang arbitrase, siap bela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia Round 3. Dalam sebuah perkembangan yang membawa angin segar bagi sepak bola Indonesia, Martin Paes, penjaga gawang muda berbakat, akhirnya resmi lolos dari sidang arbitrase internasional. Keputusan ini membuka jalan bagi Paes untuk bergabung dengan tim nasional Indonesia dalam persiapan menghadapi kualifikasi Piala Dunia Round 3. Kabar ini disambut gembira oleh para pendukung sepak bola nasional, yang telah lama menantikan momen di mana Martin Paes dapat memberikan kontribusi nyata bagi tim Garuda. Sidang arbitrase yang dihadapi Paes merupakan buntut dari kasus terkait status kewarganegaraannya. Sebelumnya, Paes pernah membela tim nasional Belanda saat usianya masih sangat muda, khususnya pada masa pandemi COVID-19. Saat itu, karena situasi darurat dan kekurangan pemain, Belanda memanggil beberapa pemain muda, termasuk Paes, untuk bergabung dalam skuad mereka. Namun, penampilannya yang singkat bersama timnas Belanda sempat menjadi kendala dalam proses naturalisasi yang diajukan oleh Indonesia. Hal ini memberikan keringanan bagi Martin Paes. Setelah dinaturalisasi, Martin Paes sempat terganjal kasus yang membuatnya tak bisa membela timnas Indonesia, dan saat ini setelah sidang arbitrase memungkinkan dirinya untuk bermain bagi timnas Indonesia, negara asal ibunya, dan mengukuhkan komitmennya untuk membela timnas Garuda. Martin Paes, yang memiliki reputasi sebagai salah satu penjaga gawang muda paling menjanjikan di Eropa, telah menunjukkan performa gemilang dalam beberapa musim terakhir di kompetisi klub. Keahliannya dalam membaca permainan, refleks cepat, dan ketenangan di bawah tekanan telah membuatnya menjadi incaran banyak klub besar di benua biru. Namun, pilihannya untuk membela Indonesia menunjukkan dedikasi dan kecintaannya pada negara yang juga menjadi bagian dari identitasnya. Dengan kehadiran Paes, timnas Indonesia diprediksi akan memiliki pertahanan yang semakin kokoh dalam menghadapi tantangan berat di kualifikasi Piala Dunia Round 3. Pelatih kepala timnas Indonesia menyatakan keyakinannya bahwa Paes akan membawa stabilitas dan pengalaman yang sangat dibutuhkan oleh tim, terutama dalam pertandingan-pertandingan penting yang akan datang. Kehadiran Martin Paes di timnas Indonesia bukan hanya sekadar tambahan kekuatan, tetapi juga simbol dari harapan baru dan peluang besar bagi sepak bola Indonesia untuk bersinar di kancah internasional. Kini, dengan dukungan penuh dari para pendukung dan persiapan matang dari seluruh tim, Indonesia siap mengukir sejarah baru di panggung Piala Dunia. Perjalanan ini tentu tidak akan mudah, tetapi dengan semangat juang dan tekad kuat, timnas Indonesia bersama Martin Paes di bawah Mister Gawang siap memberikan yang terbaik untuk mengharumkan nama bangsa di pentas dunia. Romeni dapat restu dari klubnya, dikabarkan bakal dinaturalisasi jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Sepak bola Indonesia kembali mendapatkan kabar gembira menjelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Ulat RHR Romeni, penyerang muda berbakat yang saat ini bermain untuk NEC Nijmegen, dikabarkan telah mendapatkan restu dari klubnya untuk menjalani proses naturalisasi. Langkah ini diyakini akan memberikan dorongan signifikan bagi timnas Indonesia dalam persiapan mereka menghadapi lawan-lawan tangguh di kualifikasi yang semakin dekat. Ula Romeni, yang memiliki darah Indonesia dari neneknya, telah menjadi salah satu talenta muda yang mencuri perhatian di kompetisi sepak bola Belanda. Dengan usia yang masih muda, ia sudah menunjukkan potensi besar sebagai seorang striker yang tajam dan kreatif. Keputusan NEC Nijmegen untuk memberikan restu pada proses naturalisasinya menunjukkan betapa besar dukungan klub terhadap ambisi Romeni untuk berkontribusi bagi timnas Indonesia. Restu yang diberikan oleh NEC Nijmegen kepada Ula Romeni untuk menjalani proses naturalisasi adalah langkah yang sangat berarti bagi karir pemain muda ini. Klub asal Belanda tersebut telah melihat potensi besar dalam diri Romeni dan memahami keinginannya untuk membela negara leluhurnya. NEC Nijmegen bahkan dikabarkan telah berkomunikasi dengan PSSI untuk memastikan bahwa proses ini berjalan dengan lancar tanpa mengganggu perkembangan karir Romeni di Eropa. PSSI, bekerja sama erat dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, tengah menyelesaikan berbagai persyaratan administratif yang diperlukan.
Jika tidak ada kendala berarti, Romeni akan segera resmi menjadi warga negara Indonesia dan dapat memperkuat timnas Indonesia dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 yang sangat krusial. Kabar mengenai potensi naturalisasi Ula Romeni disambut dengan antusias oleh publik sepak bola Indonesia. Para penggemar menyambut positif langkah ini, dengan harapan bahwa kehadiran Romeni akan menambah ketajaman di lini depan timnas Indonesia yang selama ini kerap kali menjadi sorotan. Ekspektasi tinggi pun disematkan kepada Romeni untuk bisa membawa perubahan signifikan dalam cara timnas Indonesia bermain, terutama dalam hal mencetak gol. Di media sosial, perbincangan tentang Romeni dan potensinya untuk timnas Indonesia terus berkembang. Banyak yang optimis bahwa Romeni bisa menjadi solusi bagi masalah ketajaman lini depan yang seringkali menjadi tantangan besar bagi timnas dalam turnamen internasional. Dengan pengalamannya bermain di Eropa, Romeni diharapkan bisa membawa mentalitas pemenang dan kualitas permainan yang lebih tinggi ke dalam skuad Garuda. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, juga turut memberikan komentarnya mengenai kabar ini. Dalam sebuah wawancara, Shin menyebut Romeni sebagai pemain dengan potensi luar biasa yang bisa membawa perubahan nyata di lini serang timnas. Menurut Shin, kehadiran Romeni akan memberikan opsi taktis yang lebih banyak dan memungkinkan timnas Indonesia untuk bermain lebih fleksibel, baik dalam serangan balik cepat maupun dalam membongkar pertahanan lawan yang solid. Ula Romeni lahir dan besar di Belanda, dan sejak usia dini telah menunjukkan bakat luar biasa di dunia sepak bola. Karir sepak bolanya dimulai di Akademi Vitesse Arnhem, sebelum akhirnya bergabung dengan NEC Nijmegen. Di klub-klub ini, Romeni terus berkembang dan memperlihatkan bakatnya sebagai seorang penyerang yang produktif. Romeni dikenal sebagai pemain yang memiliki kemampuan finishing yang tajam dan cerdas dalam memposisikan diri di kotak penalti. Dengan tinggi badan yang ideal dan kecepatan yang memadai, ia seringkali menjadi ancaman bagi pertahanan lawan, baik melalui serangan udara maupun penetrasi langsung ke dalam kotak penalti. Selain itu, Romeni juga memiliki visi bermain yang baik, memungkinkan dia untuk menciptakan peluang bagi rekan-rekannya di lapangan. Di musim emasnya bersama NEC Nijmegen, Ula Romeni telah menjadi salah satu pemain kunci tim dengan mencetak sejumlah gol penting yang membantu klub tersebut bersaing di papan atas liga. Performa impresifnya di liga membuatnya menjadi salah satu prospek muda yang paling diperhitungkan di Belanda, dan hal ini juga meningkatkan minat berbagai klub besar Eropa yang mengincar tanda tangannya. Dengan semakin dekatnya babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia sedang melakukan persiapan yang intensif. Tantangan di babak ini jauh lebih berat, dengan lawan-lawan yang memiliki kualitas dan pengalaman internasional yang lebih tinggi. Kehadiran Ula Romeni diharapkan bisa menjadi senjata rahasia bagi timnas Indonesia dalam menghadapi tantangan tersebut, terutama dalam hal mencetak gol dan memanfaatkan setiap peluang yang ada di lapangan. Jika proses naturalisasi Romeni berjalan lancar dan selesai tepat waktu, ia akan segera bergabung dengan pemusatan latihan timnas Indonesia yang direncanakan berlangsung pada akhir bulan ini. Shin Tae-yong kemungkinan besar akan memanfaatkan kemampuan Romeni dalam skema serangan timnas, baik sebagai penyerang utama maupun sebagai pemain sayap yang bisa memberikan variasi serangan dari berbagai sisi. Naturalisasi Ula Romeni merupakan bagian dari strategi jangka panjang PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia di kancah internasional. Dengan kehadiran pemain muda berbakat ini, timnas Indonesia diharapkan dapat lebih kompetitif, tidak hanya di kualifikasi Piala Dunia tetapi juga di turnamen internasional lainnya. Pengalaman Romeni bermain di kompetisi Eropa juga dianggap sebagai nilai tambah yang bisa mengangkat kualitas keseluruhan tim. Bagi Ula Romeni sendiri, kesempatan untuk membela timnas Indonesia adalah sebuah kehormatan besar. Ia menyadari bahwa ekspektasi yang diberikan kepadanya sangat tinggi, namun ia juga bertekad untuk memberikan yang terbaik bagi negara leluhurnya. Dengan mentalitas pemenang dan dedikasi tinggi, Romeni siap untuk menjadi bagian penting dari sejarah baru sepak bola Indonesia. Kabar mengenai restu dari NEC Nijmegen dan rencana naturalisasi Ula Romeni memberikan harapan baru bagi sepak bola Indonesia. Publik dan penggemar sepak bola tanah air kini menantikan debut pemain muda ini di lapangan hijau dengan harapan besar. Apakah Romeni akan mampu memberikan dampak signifikan dan menjadi andalan baru di lini serang skuad Garuda? Kita tunggu aksinya di babak kualifikasi Piala Dunia 2026.
Jairo Riedewald dikabarkan atur jadwal segera ke Indonesia. PSSI siapkan berkas naturalisasi jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain sepak bola berkewarganegaraan Belanda, Jairo Riedewald, dikabarkan sedang mengatur jadwal untuk segera datang ke Indonesia dalam rangka proses naturalisasi. Pemain yang saat ini bermain untuk Crystal Palace di Liga Premier Inggris itu menjadi target utama PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, untuk memperkuat tim nasional Indonesia jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI, di bawah kepemimpinan Erick Thohir, telah menjadikan proses naturalisasi sebagai salah satu strategi utama untuk meningkatkan daya saing tim nasional di kancah internasional. Keputusan ini didorong oleh hasil positif yang ditunjukkan oleh pemain naturalisasi sebelumnya dalam meningkatkan performa tim. Dengan masuknya Riedewald, PSSI berharap dapat menambah kualitas dan kedalaman skuad Garuda yang akan berlaga di putaran ketiga kualifikasi. Jairo Riedewald adalah pemain dengan pengalaman internasional yang sangat dibutuhkan oleh tim kita saat ini. Dia memiliki kemampuan bermain di berbagai posisi, baik sebagai bek tengah maupun gelandang bertahan, yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi lawan-lawan berat di kualifikasi nanti, ujar Erick Thohir dalam konferensi pers terbaru di Jakarta. Jairo Riedewald, yang lahir pada 9 September 1996, adalah pemain yang dikenal memiliki teknik yang mumpuni dan kecerdasan dalam membaca permainan. Dengan pengalaman bermain di salah satu liga terbaik di dunia, Liga Premier Inggris, serta pernah membela tim nasional Belanda di berbagai kelompok umur, Riedewald diharapkan dapat memberikan kontribusi besar bagi timnas Indonesia. Proses naturalisasi Riedewald dikabarkan akan berjalan cepat mengingat dukungan penuh dari pemerintah Indonesia serta kelengkapan dokumen yang sudah dipersiapkan oleh PSSI. Tidak hanya itu, Riedewald juga disebut-sebut telah menunjukkan ketertarikan besar untuk bergabung dengan tim Garuda. Dalam beberapa wawancara sebelumnya, ia mengaku tertarik dengan proyek jangka panjang yang sedang dibangun oleh PSSI dan bersemangat untuk menjadi bagian dari sejarah baru sepak bola Indonesia. Proses naturalisasi Jairo Riedewald saat ini berada dalam tahap finalisasi, dengan berkas-berkas yang diperlukan sudah disiapkan oleh PSSI. Proses ini mencakup verifikasi dokumen, wawancara, hingga persetujuan dari pihak imigrasi dan pemerintah. PSSI optimistis bahwa seluruh proses akan selesai dalam waktu singkat, mengingat tenggat waktu yang ada sebelum pertandingan kualifikasi dimulai. Di sisi lain, Shin Tae-yong, pelatih kepala timnas Indonesia, juga telah mempersiapkan rencana integrasi Riedewald ke dalam tim. Kami telah mengamati Jairo sejak lama dan yakin bahwa dia bisa beradaptasi dengan cepat dalam sistem permainan kami. Kehadirannya akan menambah stabilitas di lini tengah dan belakang, dua area yang perlu kita perkuat untuk menghadapi lawan-lawan kuat di putaran ketiga, kata Shin Tae-yong. Dengan bergabungnya pemain-pemain berkualitas seperti Riedewald, optimisme untuk lolos ke Piala Dunia 2026 semakin tinggi di kalangan penggemar dan pengurus sepak bola Indonesia. PSSI berharap bahwa langkah ini tidak hanya akan memberikan hasil jangka pendek, tetapi juga membuka jalan bagi pemain-pemain lain yang memiliki darah Indonesia untuk kembali dan membela tanah air. Dalam beberapa bulan ke depan, mata dunia sepak bola akan tertuju pada Indonesia, melihat bagaimana proyek ambisius ini berjalan dan sejauh mana dampaknya terhadap perjalanan timnas di kualifikasi Piala Dunia 2026. Para penggemar pun menanti dengan harap-harap cemas, berharap bahwa mimpi untuk melihat tim Garuda berlaga di panggung terbesar sepak bola dunia akhirnya dapat terwujud. Timnas Indonesia berburu amunisi baru. David Jonathans, pemain muda Bayern Munich, siap dinaturalisasi jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam upaya memperkuat skuadnya menjelang babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia kembali melakukan manuver strategis dengan membidik pemain muda berbakat yang berkarir di Eropa. David Jonathans, pemain muda yang saat ini memperkuat tim junior Bayern Munich, menjadi incaran terbaru untuk dinaturalisasi. Langkah ini dilakukan guna menambah daya saing Indonesia di kancah internasional, terutama dalam menghadapi lawan-lawan tangguh di Asia.
David Jonathans adalah pemain muda keturunan Indonesia Belanda yang lahir pada 15 Maret 2004 di Amsterdam, Belanda. Ia dikenal sebagai pemain bertahan yang solid dengan kemampuan teknis yang baik. Jonathans memulai karir sepak bolanya di Akademi Ajax Amsterdam sebelum pindah ke Bayern Munich pada usia 16 tahun. Di klub raksasa Jerman tersebut, Jonathans menunjukkan perkembangan pesat dan dianggap sebagai salah satu talenta masa depan di lini pertahanan. Sebagai pemain yang dapat beroperasi di beberapa posisi di lini belakang, seperti bek tengah dan bek kanan, Jonathans memiliki keunggulan dalam membaca permainan, tackle bersih, serta kemampuan untuk memulai serangan dari belakang. Dengan postur tubuh yang ideal dan kecepatan yang memadai, Jonathans diharapkan bisa menjadi benteng kokoh di lini pertahanan timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dikenal memiliki strategi yang matang dalam pemilihan pemain. Ketertarikan terhadap David Jonathans didorong oleh kebutuhan timnas Indonesia untuk memperkuat lini pertahanan, terutama menghadapi tantangan yang semakin berat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pengalaman bermain di Eropa, meskipun masih di level junior, dianggap sangat berharga dalam menambah kualitas dan kedalaman skuad Garuda. David Jonathans adalah pemain muda dengan potensi luar biasa. Dia sudah mendapatkan pendidikan sepak bola yang sangat baik di Eropa, dan saya yakin dia bisa beradaptasi dengan cepat di timnas Indonesia. Kehadiran Jonathans akan menambah dimensi baru di lini pertahanan kami, terutama dari segi kecepatan dan kemampuan teknis, ujar Shin Tae-yong dalam sebuah wawancara. Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, segera bergerak cepat untuk memulai proses naturalisasi David Jonathans. Dalam beberapa tahun terakhir, PSSI telah aktif dalam mencari pemain-pemain keturunan Indonesia yang berkarir di luar negeri, dengan tujuan meningkatkan kualitas timnas. Jonathans, dengan usia muda dan potensi besar, dianggap sebagai investasi jangka panjang bagi sepak bola Indonesia. Proses naturalisasi melibatkan berbagai tahapan, termasuk persetujuan dari keluarga, kesediaan pemain, dan pemenuhan syarat administrasi di Indonesia. Dari beberapa laporan, Jonathans dan keluarganya menunjukkan minat yang besar untuk mendukung langkah ini. Bahkan, Jonathans disebut-sebut tertarik dengan prospek bermain di Asia dan mewakili tanah leluhurnya di pentas internasional. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan optimisme tinggi terhadap proses ini. David Jonathans adalah talenta muda yang sangat potensial. Kami percaya bahwa dia bisa menjadi bagian penting dari masa depan timnas Indonesia. Proses naturalisasi ini diharapkan bisa berjalan lancar, sehingga Jonathans bisa segera bergabung dengan tim menjelang kualifikasi Piala Dunia. Meski Jonathans memiliki latar belakang sepak bola Eropa yang kuat, adaptasi ke lingkungan sepak bola Asia bukan tanpa tantangan. Gaya permainan, kondisi cuaca, dan ekspektasi publik yang tinggi bisa menjadi faktor yang mempengaruhi performa seorang pemain naturalisasi. Namun, dengan bimbingan dan dukungan yang tepat dari pelatih serta rekan-rekan setimnya, tantangan ini diharapkan bisa dilalui dengan baik. Shin Tae-yong menegaskan pentingnya memberikan waktu dan ruang bagi Jonathans untuk beradaptasi. Kami paham bahwa datang dari Eropa ke Asia adalah perubahan besar, baik dari segi kultur maupun gaya permainan. Kami akan memberikan dukungan penuh kepada Jonathans, dan yang terpenting adalah dia bisa berkontribusi sesuai dengan kemampuan terbaiknya. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan menjadi ajang pembuktian bagi timnas Indonesia. Dengan semakin kuatnya lawan-lawan yang dihadapi, persiapan yang matang menjadi kunci. Kehadiran David Jonathans diharapkan dapat memperkokoh lini belakang timnas Indonesia, yang seringkali menjadi titik kritis dalam pertandingan-pertandingan penting. Selama beberapa bulan terakhir, Shin Tae-yong dan timnya telah melakukan berbagai persiapan, termasuk menggelar pemusatan latihan dan uji coba internasional. Penekanan diberikan pada penguatan mental, peningkatan taktik, dan tentunya, pembentukan kerjasama tim yang solid. Kami fokus pada setiap aspek permainan. Dengan tambahan pemain-pemain baru seperti Jonathans, kami yakin bisa meningkatkan performa tim dan bersaing di level tertinggi, ungkap Shin Tae-yong. Berita mengenai kemungkinan naturalisasi David Jonathans disambut dengan antusiasme besar oleh para pendukung sepak bola Indonesia. Banyak yang berharap bahwa langkah ini bisa membawa timnas Indonesia ke level yang lebih kompetitif di Asia.
Dengan semakin dekatnya babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia terus berupaya memperkuat diri. Naturalisasi David Jonathans menjadi salah satu langkah strategis yang diambil oleh PSSI dan Shin Tae-yong untuk menambah kekuatan di lini belakang. Jika proses ini berjalan lancar, Jonathans diharapkan bisa menjadi pemain kunci yang membantu Indonesia meraih hasil positif di kualifikasi dan membawa timnas Garuda semakin dekat dengan impian tampil di Piala Dunia. Meskipun tantangan besar menanti, baik dalam proses adaptasi maupun menghadapi lawan-lawan tangguh, kehadiran pemain-pemain muda berbakat seperti David Jonathans memberikan harapan baru bagi masa depan sepak bola Indonesia. Dengan persiapan yang matang dan dukungan penuh dari berbagai pihak, Timnas Indonesia siap untuk mengejar prestasi dan mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Mari kita dukung perjuangan Garuda dan bersiap untuk menyaksikan aksi-aksi gemilang mereka di lapangan. Timnas Indonesia berburu amunisi baru jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 Round 3. Daan Rots, striker muda Belanda, jadi incaran Shin Tae-yong. Dalam persiapan menuju kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia terus mencari amunisi baru untuk memperkuat skuadnya. Shin Tae-yong, pelatih kepala Timnas Indonesia, kini mengincar seorang striker muda berbakat asal Belanda, Daan Rots. Pemain yang saat ini memperkuat FC Twente di Eredivisie itu dianggap sebagai calon kuat untuk menambah daya serang timnas Garuda. Daan Rots lahir pada 25 Juli 2001 di Groenlo, Belanda. Meskipun masih muda, ia telah menunjukkan potensi besar sebagai striker. Rots memulai karir sepak bola profesionalnya di Akademi FC Twente, salah satu klub terkenal di Belanda. Setelah melewati berbagai level usia, ia akhirnya dipromosikan ke tim utama FC Twente pada musim 2020 hingga 2021. Dikenal sebagai pemain yang cepat dan memiliki insting gol yang tajam, Rots seringkali diposisikan sebagai penyerang sayap atau striker tengah. Kemampuan Rots dalam duel 1 lawan 1 dan kecepatan lari yang mengagumkan membuatnya menjadi ancaman nyata bagi pertahanan lawan. Dalam beberapa musim terakhir, Rots telah menunjukkan perkembangan signifikan, menarik perhatian banyak klub dan pelatih, termasuk Shin Tae-yong. Shin Tae-yong dikenal sebagai pelatih yang cermat dalam memilih pemain untuk memperkuat skuadnya. Pemilihan Daan Rots sebagai target naturalisasi bukan tanpa alasan. Dalam beberapa bulan terakhir, Timnas Indonesia menunjukkan peningkatan di berbagai aspek permainan, namun lini depan masih dianggap perlu perbaikan. Keterbatasan dalam mencetak gol, terutama melawan tim-tim kuat, menjadi perhatian serius bagi Shin Tae-yong. Daan Rots, dengan usianya yang masih muda, dinilai memiliki potensi jangka panjang untuk Timnas Indonesia. Shin Tae-yong melihat Rots sebagai pemain yang bisa memberikan variasi dalam serangan timnas, baik dari sisi sayap maupun melalui penempatan posisinya sebagai penyerang tengah. Rots adalah pemain muda yang memiliki potensi besar. Dia memiliki kecepatan, visi bermain, dan naluri mencetak gol yang sangat kami butuhkan. Saya percaya dia bisa menjadi bagian penting dari tim ini, kata Shin Tae-yong dalam sebuah wawancara. Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, telah menyusun rencana untuk memulai proses naturalisasi Daan Rots. PSSI bekerja sama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Hukum dan HAM untuk mempercepat proses ini. Pengurus PSSI menyatakan bahwa naturalisasi Rots merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas tim nasional dalam menghadapi tantangan di tingkat internasional. Proses ini tentu tidak mudah. Selain harus memenuhi persyaratan administrasi, Daan Rots juga harus bersedia berkomitmen untuk bermain bagi Timnas Indonesia dalam jangka panjang. Meskipun demikian, dari beberapa laporan media Belanda, Rots disebutkan tertarik dengan prospek bermain di Asia dan memperkuat Timnas Indonesia. Ini menjadi sinyal positif bagi PSSI dan seluruh pendukung sepak bola Indonesia. Kehadiran Daan Rots di Timnas Indonesia tentunya diharapkan dapat membawa angin segar, terutama dalam aspek serangan. Namun, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Adaptasi budaya dan gaya permainan di Asia tentu menjadi salah satu aspek yang harus diperhatikan. Selain itu, tekanan dari publik yang berharap banyak dari Rots juga bisa menjadi beban tersendiri bagi pemain muda ini.
Shin Tae-yong memahami tantangan ini dan menegaskan pentingnya memberikan dukungan penuh kepada Rhodes jika proses naturalisasinya berhasil. Adaptasi adalah kunci. Kami akan membantu Rhodes beradaptasi dengan cepat, baik dalam hal teknik maupun budaya. Yang terpenting adalah bagaimana dia bisa bermain sesuai dengan filosofi tim, ujar Shin Tae-yong. Selain itu, kehadiran Rhodes diharapkan bisa memberikan inspirasi bagi para pemain muda Indonesia lainnya. PSSI juga berharap bahwa dengan masuknya pemain-pemain muda berbakat seperti Rhodes, timnas Indonesia bisa mulai menembus prestasi yang lebih tinggi, tidak hanya di Asia Tenggara, tetapi juga di Asia dan dunia. Kualifikasi Piala Dunia 2026 merupakan tantangan besar bagi timnas Indonesia. Dengan masuknya Daan Rhodes, jika proses naturalisasi berhasil, timnas Indonesia diharapkan bisa tampil lebih kompetitif, terutama dalam hal mencetak gol. Babak ketiga kualifikasi ini akan mempertemukan Indonesia dengan tim-tim kuat dari Asia, dan performa lini depan akan menjadi salah satu faktor penentu. Selama beberapa bulan terakhir, timnas Indonesia telah menjalani berbagai persiapan, termasuk pertandingan persahabatan dan pemusatan latihan di luar negeri. Shin Tae-yong fokus pada peningkatan kualitas teknik, taktik, dan mental para pemain. Rencana untuk memasukkan pemain-pemain naturalisasi seperti Daan Rhodes merupakan bagian dari strategi untuk memperkuat skuad dan menghadapi lawan-lawan tangguh di babak kualifikasi ini. Kabar tentang kemungkinan naturalisasi Daan Rhodes telah memicu antusiasme di kalangan pendukung sepak bola Indonesia. Banyak yang melihat langkah ini sebagai langkah maju dalam upaya membangun tim nasional yang lebih kuat dan kompetitif. Media sosial dipenuhi dengan diskusi dan dukungan bagi Rhodes untuk segera bergabung dengan timnas Garuda. Pencarian amunisi baru oleh timnas Indonesia menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3 semakin intens dengan masuknya Daan Rhodes sebagai incaran utama. Jika proses naturalisasi berjalan sesuai rencana, Rhodes diharapkan dapat menjadi ujung tombak baru yang mampu mengangkat performa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Dengan persiapan matang dan dukungan penuh dari berbagai pihak, timnas Indonesia kini berada di jalur yang tepat untuk meraih sukses di kualifikasi dan membawa nama Indonesia lebih jauh di kancah sepak bola dunia. Perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 masih panjang, namun dengan pemain-pemain berkualitas dan strategi yang tepat, harapan untuk mencapai prestasi terbaik kini semakin nyata.